Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Srandil, hiduplah seorang pria bernama Bagus. Sehari-harinya, ia bekerja sebagai buruh tani, namun penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya yang kian hari kian berat. Hutangnya pun menumpuk, dan desakan ekonomi membuatnya putus asa. Hingga suatu malam, ia mendengar dari seorang kawan tentang pesugihan di Gunung Srandil, sebuah gunung yang terkenal mistis dan penuh dengan kisah angker. Konon katanya, di sana, siapapun bisa mendapat kekayaan instan asalkan bersedia memberi tumbal atau berani berhadapan dengan para makhluk gaib penjaga. Bagus, yang semakin terjepit keadaan, tergoda oleh cerita itu. Setelah lama merenung dan tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan untuk mendaki Gunung Srandil demi pesugihan, berharap dapat membawa pulang kekayaan dan mengakhiri penderitaannya. Sebelum berangkat, ia mempersiapkan sesajen berupa bunga setaman, kemenyan, dan ayam hitam, seperti yang dipesankan oleh kawannya. Malam itu, Bagus berangkat sendirian. Jalan menuju puncak gunung terasa semakin gelap dan mencekam. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Sampai akhirnya, ia tiba di sebuah pohon besar yang dipercaya menjadi gerbang ke alam gaib. Ia menyalakan kemenyan dan mulai melantunkan doa-doa sesuai arahan yang pernah ia dengar. Tiba-tiba, kabut tebal menyelimuti tempat itu, dan suasana berubah menjadi hening yang menakutkan. Dari balik kabut, muncul sosok tinggi besar dengan tubuh penuh bulu hitam, si genderuwo, makhluk raksasa menyeramkan yang menjadi penjaga gerbang pesugihan. Bagus berusaha menahan rasa takutnya dan menyampaikan keinginannya dengan suara bergetar. Genderuwo itu hanya menatapnya dingin tanpa kata, lalu perlahan menghilang di balik kabut. Namun, tidak lama kemudian, sosok lain muncul di hadapannya, sesosok pocong dengan wajah pucat dan mata cekung menatapnya tajam. Pocong itu melompat mendekati Bagus, mengeluarkan suara tertawa kecil yang seram, seolah mengejek keberanian Bagus. Pocong itu memberi peringatan bahwa siapapun yang mencari pesugihan harus siap membayar mahal. Di tengah-tengah rasa takut dan keputusasaan, Bagus merasa hawa panas membakar di sekelilingnya. Dari arah lain, datanglah sosok api besar yang berbentuk kepala manusia dengan mata merah menyala dan lidah api berkobar-kobar. Itulah Banaspati, iblis penjaga terakhir yang haus akan jiwa. Tanpa memperingatkan Bagus, Banaspati langsung menerjangnya. Bagus berteriak ketakutan dan mencoba lari, tetapi tubuhnya terasa lemas, tak bisa bergerak. Genderuwo, pocong, dan Banaspati pun bersekutu untuk menyergapnya. Ia berusaha mengucapkan doa-doa, namun tidak ada yang dapat menyelamatkannya malam itu. Tubuh Bagus diseret ke alam gaib, menjadi korban pesugihan yang gagal. Esok paginya, warga desa hanya menemukan sisa-sisa sesajen yang ditinggalkan Bagus, namun tubuhnya tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, orang-orang semakin takut mendekati Gunung Srandil, terutama ketika malam tiba. Mereka percaya bahwa jiwa Bagus kini terjebak di alam gaib, menjadi bagian dari penghuni Gunung Srandil bersama genderuwo, pocong, dan Banaspati yang siap menunggu korban berikutnya.